waktunya masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama pada pagi hari ini. Sebuah mobil yang mengangkut puluhan ribu pil ekstasi kecelakaan di jalan tol. Ekstasi ditemukan 2 tentara, sedangkan pelakunya kabur. Akibat diterjang angin kencang, sebuah pohon kedondong menimpa bangunan sekolah dasar di Bandar Lampung. 2 kelas rusak berat. Kelangkaan solar di Lampung kian parah, antrian truk di SPBU hingga ke jalan raya jadi pemandangan yang biasa. Kelangkaan solar di Lampung kian parah. Antrian truk yang mengular hingga ke jalan raya mudah ditemukan di SPBU yang menyediakan penjualan solar. Di antaranya terpantau di salah satu SPBU di Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung. Kelangkaan solar dikeluhkan para sopir truk sebab terpaksa harus menunggu lama untuk bisa membeli solar di SPBU. Mereka tidak pindah ke SPBU lain karena tidak ada jaminan di SPBU lainnya ada stok solar. Para sopir juga tidak beralih ke BBM non-subsidi karena harganya tidak terjangkau. Menurut para sopir truk, seharian mengantri membeli solar di SPBU kini jadi hal yang biasa dilakukan. Mereka tidak bisa berbuat banyak, sebab jika tidak antri mau membeli solar di SPBU maka tidak bisa bekerja. Para sopir tidak tahu penyebab kelangkaan, namun mereka memperkirakan kelangkaan solar akibat ulah para pengecor atau penyeleweng solar. Saya barusan datang ini Pak. Kalau biasanya ngantri ya lama, bisa sampai 1 hari ngantrinya Pak. 1 hari? Ya. Apa sih Pak penyebabnya solarnya Pak? Ya, kebanyakan pengecor Pak, rata-rata. Jadinya pengisian BBM itu banyak yang dicor daripada masuk ke para sopir Pak. Kalau bisa ya pengecor itu ya dimusnahkan lah biar nggak bikin susah para sopir Pak. Itu aja Pak. Pengecor itu maksudnya gimana Pak? Ya ditimbun Pak, nanti dijual lagi gitu Pak. Ini ganggu nggak sih Pak kalau langka solar ini Pak? Ya sangat mengganggu Pak. Kalau ngantri kayak gini kan mengganggu aktivitas jalan Pak. Tiap hari Pak, ya kayak gini tiap hari Pak. Waduh, kurang tahu ya, lama lah. Tahu nggak sih Pak penyebabnya langka nih Pak? Waduh, kurang tahu juga saya apa dari sininya apa dari sananya. Tiap hari seperti ini Pak? Iya, tiap hari. Nah berarti kalau misalnya nggak dapat gimana Pak? Ya udah besok lagi nunggu lagi. Ganggu nggak Pak sama aktivitas kerja kita? Ya ganggu sebenarnya. Cuman ya mau gimana lagi? Namanya kita butuh kan. Ya harapannya ya kalau bisa ya enak inilah. Kalau mau naik gitu biar enak ini jalannya gitu. Informasi kan sudah ditambah kota untuk Lampung ya Pak, tapi masih kurang juga. Masih. Seperti diberitakan sebelumnya, kelangkaan solar di Lampung tampaknya akan terus terjadi hingga akhir Desember mendatang. Hal tersebut akibat stok solar di Lampung kian menipis. Pengajuan penambahan kuota solar oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung ke pemerintah pusat tidak dipenuhi seluruhnya. Dari permintaan 70.000 kiloliter solar untuk kebutuhan akhir tahun yang direalisasikan hanya 12.000 kiloliter saja. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Secara pribadi saya mohon maaf, mas urusannya adalah membuat kegaduhan yang tanpa saya sengaja. Tersangka pengecoran atau penyelewengan solar di SPBU di Desa Sri Menanti, Kecamatan Sri Bawodo, Lampung Timur bernama Purba, meminta maaf kepada masyarakat karena ulahnya menimbulkan kegaduhan. Purba merupakan sopir truk yang sekongkol dengan petugas SPBU membeli solar secara ilegal. Selain Purba, penyidik Polres Lampung Timur juga menetapkan 2 tersangka lain yang terlibat. Mereka adalah Agus, sopir truk, dan Munir, pegawai SPBU Desa Sri Menanti. Dalam kasus itu, truk bermuatan tangki besar untuk menampung ribuan liter solar dari SPBU turut disita sebagai barang bukti. Menurut tersangka, solar yang dibeli secara ilegal di SPBU Desa Sri Menanti, Lampung Timur itu akan dijual di Kota Bandar Lampung. Melakukan pengecoran ini sudah berapa kali sih Bang?
bulan itu. Berapa? Kali ini. Baru kali ini. Itu berapa liter yang sudah di ngecor pada saat malam itu, Bang? Sudah berapa liter? Seingat saya dia mau ke kurang lebih 2.000 lah. Oh, kalau 2.000. Rencana mau bawa kemana, Bang? Ke Balam. Bandar Lampung, Bang, ya. Kok bisa tahu di daerah Lampung Timur, Bang? Ke situ siapa yang ini memang sudah muter hunting apa muter-muter apa gimana, Bang? Ya, muter juga. Ketemunya aja ya. Jadi sejauh ini penanganannya kami telah menetapkan 3 orang tersangka, yaitu 2 orang, 1 supir dan pemilik mobil yang tertangkap tangan sedang melakukan penyalahgunaan BBM dengan modus pengecoran dan tangki modifikasi. Jadi ditemukan ada barang bukti sejumlah 1.500 sampai dengan 2.000 liter BBM jenis solar yang nantinya kita akan melaksanakan uji laboratorium. Kemudian setelah itu Satreskrim juga melakukan pengembangan dan ditemukan 1 oknum dari petugas SPBU di mana dengan modus mematikan lampu SPBU, menerima tamu di luar jam operasional, mematikan CCTV, dan kemudian melakukan pengecoran. Jadi turut serta juga. Di sini kita telah menetapkan 3 orang tersangka. Selanjutnya kita melaksanakan penyidikan lanjutan. Kalau ada perkembangan tentunya kami akan infokan. Ketiga tersangka ditangkap dan diserahkan ke polisi saat warga menggerebek SPBU Desa Sri Menanti, Lampung Timur pada Minggu malam. Modus penjualan BBM secara ilegal oleh pihak SPBU dilakukan saat malam saat SPBU sudah tutup. Supaya tidak terlihat warga, pagar SPBU ditutup dan lampu seluruh lingkungan SPBU dimatikan supaya gelap. Solar dari mesin dispenser dipindahkan ke tangki besar yang di dalam bak truk yang ditutup terpal. Asep Sepullah melaporkan dari Lampung Timur. Mantan Sekretaris Daerah atau Sekda Kabupaten Pringsewu, Heri Iswahyudi dijatuhi hukuman 1 tahun penjara dalam perkara korupsi dana hibah yang mengalir ke Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran atau LPTQ Pringsewu. Terpidana Heri Iswahyudi merupakan ketua lembaga tersebut. Vonis terhadap terpidana Heri Iswahyudi itu lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menuntut terpidana dihukum 4 tahun 9 bulan penjara. Menurut Majelis Hakim, terpidana Heri Iswahyudi terbukti menyalahgunakan wewenang jabatannya untuk mendapatkan dana hibah dari Pemda Pringsewu ke lembaga yang dipimpinnya pada tahun 2022 sebesar 3 miliar rupiah. Penggunaan dana hibah tersebut menimbulkan kerugian negara hampir 119 juta rupiah. Modus korupsi yakni membuat laporan keuangan dari kegiatan fiktif. Majelis Hakim yang mengadili perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Dr. Andes Heri Iswahyudi MAG telah menjatuhkan putusan dalam persidangan kemarin dengan menyatakan bahwa terhadap terdakwa terbukti dakwaan subsidiar. Kemudian dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun. Kemudian uang penggantinya 5 juta dengan ketentuan itu dibayar paling lama 1 bulan sesudah putusan tersebut dipotong. Fakta-fakta yang jaksa sendiri tuliskan dalam dakwaan tersebut bahwasanya tidak ada kaitan langsung kepada klien kami. Contohnya apa, Bang? Seperti kita tadi bersama-sama perhatikan dalam proses dia yang dimaksudkan menimbulkan kerugian negara itu dilakukan oleh saudari TP dan saudara R. Saksi lain yang sudah jadi terdakwa juga, Bang? Betul. Nah, di sana juga menyebutkan bahwasanya yang bersangkutan itu memberikan izin ataupun sudah melalui proses meminta izin dahulu kepada klien kami, yang mana itu hanya pengakuan. Klaim dari saksi TP dan R. Korupsi dana hibah di LPTQ kini berjumlah 3 orang. Penangkapan Heri Iswahyudi tersebut merupakan hasil pengembangan kasus 2 anak buahnya bernama Rustian dan seorang perempuan bernama Tri Prameswari pada awal Desember 2024. Keduanya menjabat sebagai wakil ketua dan bendahara di LPTQ Pringsewu. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung.